Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lisa. Gimana nih? Sehat hari Bu? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk, Bu. Sibuk ya Bu? Iya, sibuk sedikit, Bu. Kalau saya tidak salah, Ibu hari ini ada jadwal coaching ya sama Ibu Novi ya Bu ya? Benar. Rencana saya nanti jam 9. Oh iya 9 ya. Tapi sebentar lagi ya, nggak lama lagi ya kan Bu? Oke baik. Jadi kehadiran saya di sini pada hari ini Bu, salah satunya itu adalah untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan coaching Ibu bersama Ibu Novi nantinya, di mana kehadiran saya di hari ini ingin mengamati proses keberlangsungan coaching kita pada hari ini. Jadi sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan mengenai poin-poin apa saja yang akan saya amati selama proses coaching nanti, Ibu. Ya, baik, Bu. Saya juga sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah hadir ke sini untuk menjadi pengamat saya coaching dengan Ibu Novi nanti. Baik. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan menjadi fokus utama saya nantinya dalam mengamati proses coaching itu. Yang pertama itu adalah saya ingin mengamati alur Tirta di dalam proses coaching, di mana seperti yang kita ketahui alur Tirta itu merupakan akronim dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi alur itu nanti akan menjadi fokus saya pada saat saya mengamati proses coaching Ibu nanti. Kemudian selanjutnya saya juga akan melihat keberlangsungan dari prinsip-prinsip coaching. Sebagaimana yang kita ketahui juga, prinsip-prinsip coaching itu kan ada kemitraan yang terbangun antara coach dan coachee nantinya. Kemudian saya ingin melihat bagaimana coach menggali potensi dari coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada coachee. Kemudian selanjutnya Ibu, di sini saya juga akan melihat tingkat presence ataupun kehadiran dari Ibu dan juga coach nantinya, ya kan, melalui apa? Saya akan melihat melalui sejauh mana coach mampu memberikan respon positif terhadap jawaban-jawaban ataupun pernyataan-pernyataan yang nantinya akan Ibu sampaikan. Kemudian juga saya akan melihat sejauh mana coach mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan aktif dan penuh dengan rasa. Nah, rasa ini juga kan mungkin Ibu juga sudah tahu, tetapi saya hanya mengulang saja sedikit. Rasa di sini adalah receive ataupun perasaan terima, kemudian ada appreciate ataupun apresiasi yang nantinya akan diberikan oleh coach terhadap coachee. Kemudian ada summarize yang artinya adalah bagaimana seorang coach mampu merangkum apa yang disampaikan oleh coachee. Dan yang terakhir itu adalah S, kemampuan bertanya dari seorang coach. Nah, kemudian saya juga ingin melihat yang Ibu proses ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Walaupun nanti saya ada di sini ya anggap biasa-biasa saja ya Bu ya. Walaupun nanti saya akan mengamati, tapi jangan sampai Ibu berdua dengan Ibu Novi nanti merasa jadi kaku, jadi mengalir seperti biasa saja. Ibu, bagaimana? Baik Bu, pada saat proses coaching nanti saya akan menerapkan alur Tirta. Kemudian seperti yang Ibu jelaskan tadi, prinsip coaching itu dan kompetensi inti dalam coaching itu. Nah, kira-kira kompetensi apa ya Bu yang akan dikembangkan ataupun yang akan dibahas nanti pada saat coaching? Baik Bu, saya nanti akan melakukan coaching saya dengan kawan yang ingin saya bahas nanti menerapkan 3 kompetensi
yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Oke, berarti tadi ada 3 kompetensi ya yang Ibu sebutkan tadi ya. Ada apa tadi yang pertama kalau saya tidak salah tadi kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Nah ini berarti yang akan menjadi 3 hal fokus coaching kita pada hari ini ya Bu. Baik Bu, untuk bagian spesifik yang saya ingin untuk diobservasi atau diamati adalah bagian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti jadi fokus spesifik yang ingin diobservasi itu adalah mendengarkan aktif ya Bu. Ya benar sekali Bu. Kemudian menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dan diinginkan pada saat coaching ini nanti berlangsung? Pertama, saya nanti akan mampu menyimak lebih banyak mendengarkan daripada berbicara pula, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari hati. Kemudian apa ya? Jadi kalau misalnya ini tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu mampu mengamati dan lebih banyak mendengar daripada berbicara berdua. Kemudian pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari hati. Baik Bu, saya rasa kegiatan praobservasi kita hari ini saya cukupkan dulu. Selanjutnya nanti Ibu bisa melanjutkan coaching bersama Ibu Novi. Nah, setelah kita melakukan coaching nanti kita duduk kembali ya Bu berdua untuk kita membahas kira-kira bagaimana pelaksanaan coaching kita tadi, apakah sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya ataupun belum. Jadi begitu ya Bu Erda ya. Baik Bu, terima kasih banyak karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching. Saya tinggal dulu ya Bu Erda ya. Terima kasih. Sebentar lagi kita jumpa. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Erda. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah sehat Bu Erda. Bu Erda apa kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Jadi apa yang bisa kita bicarakan ataupun yang bisa saya bantukan untuk pembicaraan kita pada hari ini? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Ada satu hal yang mengganggu di benak saya akhir-akhir ini. Saya melihat siswa-siswi pada tidak fokus dalam belajar. Iya, semoga nanti kita bisa mendapatkan pencerahannya ya Bu Novi. Situasi sekarang seperti apa Bu Novi? Begini Bu, tingkat fokus murid selama pembelajaran berlangsung rendah. Respon murid terhadap materi kurang antusias. Banyak yang merasa bosan Bu. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Iya Bu, mungkin dari metode pembelajaran yang saya gunakan mungkin kurang bervariasi sehingga murid merasa bosan. Kemudian tingkat keterlibatan murid dalam aktivitas pembelajaran juga rendah Bu Erda. Jadi situasi yang diinginkan itu seperti apa Bu Novi? Iya Bu Erda, saya ingin murid lebih fokus dalam pembelajaran. Terus saya juga ingin murid merespon materi dengan lebih antusias dan tidak merasa bosan. Jadi apa yang bisa membuat itu terwujudkan? Iya Bu, mungkin saya bisa mencoba metode pembelajaran yang lebih bervariasi seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, kemudian pembelajaran dengan berbasis permainan. Saya juga mungkin bisa melibatkan murid dengan aktivitas interaktif seperti debat, presentasi, ya eksperimen. Kalau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan itu Bu Novi?
Dari skala 1 sampai 10, posisinya di posisi 6 berada. Baik. Jadi menurut Ibu apa yang sebaiknya bisa dilakukan atau rencana apa yang harus disiapkan? Rencana yang harus saya siapkan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian menyusun rencana pembelajaran yang mencakup berbagai metode seperti diskusi kelompok dan permainan. Apa strategi Bu Novi? Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mempersiapkan rencana tersebut berada. Bagaimana dengan jangka waktunya? Bisa berkisar 10 hari untuk menyelesaikan strategi tersebut. Apa yang bisa memastikan hal tersebut itu berjalan Bu Novi? Mungkin saya bisa memastikan hal tersebut berjalan dengan melakukan refleksi setelah aktivitas dan memperbaiki kekurangannya. Kira-kira kapan Ibu akan memulai menerapkannya? 2 minggu ke depan insya Allah Bu Erda. Siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk melakukan ini Bu Novi? Rekan sejawat untuk sama-sama mempersiapkan rencananya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu laksanakan? Komitmen rencana aksi yang saya laksanakan, melaksanakan setiap langkah dalam reaksi aksi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kemudian menjaga konsistensi dalam penerapan metode baru dan aktivitas interaktif. Kapan Ibu mulai melakukannya? Seperti cerita saya tadi, insya Allah 2 minggu ke depan Bu Erda. Siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid Bu Erda. Seberapa yakin Ibu dengan keberhasilan rencana ini? Saya cukup yakin dengan keberhasilan rencana ini. Keyakinan ini didasarkan pada rencana yang sudah saya susun secara detail dan dukungan yang saya harapkan dari berbagai pihak. Kira-kira apa keraguan yang ada pada diri Ibu? Keraguannya mungkin saya merasa apakah saya akan mendapatkan cukup dukungan dan sumber daya dari pihak sekolah dan rekan guru untuk melaksanakan rencana ini Bu Erda. Apa kerugian yang Ibu tanggung jika tidak melakukan rencana ini? Pembelajaran di kelas mungkin tetap monoton dan kurang menarik yang bisa berdampak negatif pada motivasi dan hasil belajar murid. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan agar Ibu komitmen menjalankan rencana ini? Dukungan penuh dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan umpan balik dari murid. Baik Bu Novi, semoga apa yang direncanakan sesuai dengan harapan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Nanti boleh komunikasi ini dengan Ibu bagaimana perkembangannya setelah 1 minggu. Baik Bu, terima kasih banyak nih Bu Erda. Akhirnya saya bisa mendapatkan pencerahan atas apa yang saya lakukan agar pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Baik Bu Novi, sama-sama. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Erda. Alhamdulillah ya Bu Erda, akhirnya coachingnya juga sudah selesai dilaksanakan. Nah, kira-kira nih setelah melaksanakan coaching tadi, gimana ya perasaannya Bu? Alhamdulillah Bu, dengan mengadakan coaching tadi saya lebih tahu, lebih paham ya, dan merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Dan saya juga sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koshi, sehingga semua permasalahan yang saya hadapi dengan Koshi bisa tersampaikan. Oke. Baik Bu, jika pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu tadi, nah kira-kira yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi itu apa ya? Nah, jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya itu merasa sudah mampu fokus
terhadap Koshi, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Baik. Nah, berarti sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Iya, menurut saya sudah sih Bu. Oke. Nah, baik izinkan saya sedikit melaporkan ataupun menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi ya Bu, menurut menurut yang saya amati lah sesuai dengan rubrik yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya Bu. Nah, yang pertama itu saya melihat memang coaching yang dilaksanakan tadi itu sudah sangat baik, di mana Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian tadi Ibu ada menanyakan tujuan, Ibu juga ada mengidentifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai rencana aksi dan menanyakan komitmen ataupun tanggung jawab kepada si coach terhadap rencana aksi yang sudah disepakati tadi. Kemudian yang kedua, saya melihat di dalam coaching tadi juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching ya, di mana tadi saya melihat Ibu sudah fokus ya pada coaching. Jadi benar seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu itu sudah fokus kepada coachingnya itu. Artinya kan apa? Ibu sudah secara kesadaran penuh hadir bersama si coaching ya kan. Kemudian Ibu juga mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Seperti pencapaian yang Ibu harapkan pada saat saya tanya tadi, kira-kira apa sih yang pengen dicapai pada saat Ibu melakukan coaching tadi. Nah, ternyata memang apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu inginkan itu tadi saya melihat sudah sangat baik. Alhamdulillah itu sudah cukup tercapai, dan mudah-mudahan ya Bu ke depan semakin lebih baik lagi, dipertahankan minimal, kalau bisa memang semakin bisa menggali dan menggali, jadi si coach pun bisa menghasilkan ide-ide kreatif dari dia sendiri, bukan dari kita. Baik, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi nih yang pengen dikembangkan? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya untuk melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching. Lalu coaching bisa menyampaikan apapun dalam permasalahannya. Baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya, dan saya berharap juga semoga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik-praktik coaching, karena semakin sering kita melakukan maka kita akan semakin terbiasa dan semakin ahli di dalam bidang kita tersebut ya Bu. Baik Bu, saya akan melakukan latihan-latihan coaching sehingga kedepannya lebih baik lagi. Baiklah Bu Irda, saya rasa untuk hari ini cukup ya. Mudah-mudahan ke depan kegiatan seperti hari ini bisa lebih ditingkatkan, bisa kita lakukan lagi demi perbaikan proses pembelajaran kita saja. Baik, terima kasih juga Bu ya. Saya tinggal ya Bu Irda. Terima kasih.